Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Jadi untuk perkuliahan hari ini memang sengaja saya buat dengan model video karena ada beberapa hal yang perlu saya kerjakan pada jam perkuliahan. Jadi saya harap dengan adanya video ini dapat membantu Anda di dalam memahami mata kuliah terkait audit sistem informasi. Baik, untuk perkenalan awal, jadi untuk mata kuliah ini ke depannya ada dua pengajar. Yang pertama adalah saya. Jadi saya nanti akan mengajar sebelum UTS, kemudian nanti setelah UTS akan diajar oleh Dr. Eva. Baik. Untuk mata kuliah audit sistem informasi ini kita tahu ada 3 SKS ya, di mana nanti pembelajarannya ini yang masih lama. Baik, 3 SKS ini akan dilakukan perkuliahan hari Selasa jam ke-9, maaf, jam ke-9, kemudian hari Rabu jam ke-7-8. Kemudian untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah diharapkan Anda dapat menggunakan kerangka atau standar tertentu untuk melakukan tata kelola teknologi informasi atau K3. Kemudian untuk atribut soft skill yang diharapkan yaitu dari sisi kedisiplinan, kemudian kejujuran, serta keaktifan dari masing-masing Anda, di mana untuk mata kuliah ini yang akan membahas tentang yang pertama adalah pendahuluan audit sistem informasi. Jadi pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana itu audit, kemudian ruang lingkupnya, kemudian model-model atau standar apa saja yang bisa digunakan di dalam audit sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan audit sistem informasi. Jadi di dalam melakukan proses audit, tentu saja ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi risiko dan kendali. Ya, jadi tentu saja di dalam pelaksanaan proses audit, ya, ini ada risiko-risiko, ya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi risiko tersebut dan bagaimana cara mengendalikan, ini akan dibahas di bab tersebut. Kemudian yang keempat adalah perencanaan audit sistem informasi. Ya, jadi setelah pelaksanaan audit sistem informasi. Nah, pelaksanaan audit ini meliputi evaluasi kendali dan pengumpulan bukti atau evidence. Nah, pada saat melaksanakan proses audit, ya tentu saja ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. Kemudian dari hasil catatan itu akan dilakukan proses evaluasi. Ya, kemudian
hasil-hasil pencatatan tersebut juga perlu disertai dengan bukti atau evidence. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi dan penyusunan laporan hasil audit. Jadi setelah dikumpulkan, tentu saja akan dibuat suatu rekap gitu ya, akan didokumentasikan, kemudian disusun untuk dilaporkan. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi kelayakan prosedur dan dokumentasi audit. Nah, artinya, maaf ini banget gitu ya, kalau pakai masker, saya lepas saja. Nah, saya ulangi, dari sisi verifikasi kelayakan prosedur dan dokumentasi, ini adalah proses dari kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi setelah dokumen itu didokumentasi dan disusun, tentu saja harus diverifikasi apakah dokumentasi dan laporan yang sudah dibuat tadi sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Kemudian berikutnya penyusunan rekomendasi hasil audit. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan ya untuk menindaklanjuti dari laporan hasil audit. Jadi apa saja kelebihan, apa saja kekurangan yang diperoleh dari proses audit itu akan dikumpulkan menjadi satu, yang kemudian dilakukan proses rekomendasi. Jadi artinya rekomendasi ini tidak harus selalu rekomendasi yang bersifat melihat kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah dicek, ya, kemudian dilakukan proses evaluasi ternyata hasilnya baik, ya tentu saja rekomendasinya adalah meningkat. Prosesnya adalah mempertahankan dan juga kalau bisa meningkatkan evaluasi atau meningkatkan proses sistem informasi yang sudah ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi tindak lanjut audit. Nah, dari rekomendasi yang sudah dilaksanakan atau sudah diberikan oleh pihak auditor, maka langkah selanjutnya adalah mengecek apakah rekomendasi yang sudah diberikan itu ditindaklanjuti atau tidak, dilaksanakan atau tidak. Ya, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi apakah sesuai apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan di dalam menindaklanjuti hasil audit. Ya. Kemudian bagaimana hasilnya setelah dilakukan proses rekomendasi dari pihak auditor. Jadi itu tadi adalah beberapa deskripsi dari mata kuliah audit sistem informasi. Nah, ini mungkin agak sedikit melenceng. Saya mungkin cerita sedikit tentang beberapa mata kuliah MKPM ya. Dari mata kuliah yang di luar dari UNER, yang ada beberapa dari Anda atau adik kelas Anda yang mengambil mata kuliah di luar yang setara 20 SKS. Kemudian ada yang melihat apakah bisa dilakukan bisa menggantikan mata kuliah yang sudah ada. Ya, terus terang kalau saya lihat untuk beberapa magang industri yang saya anggap seperti itu mungkin setara dengan PKL
ya, setara dengan PKL, di mana mereka melakukan apa yang istilahnya menyusun daftar pekerjaan yang ada di sana, atau merancang dari awal suatu sistem sesuai dengan materi yang diberikan di kuliah tersebut. Nah, ada beberapa yang mencoba untuk menggantikan mata kuliah ini ya, untuk audit sistem informasi. Cuman mungkin saya tolak gitu ya, dengan alasan bahwa untuk proses audit ini membutuhkan kompleksitas. Ya, kompleksitas di sini maksudnya kita tidak melulu hanya bagaimana membuat aplikasi, tapi di sini kita menggali apakah suatu sistem yang ada di perusahaan, baik itu sistem software maupun hardware-nya, itu memenuhi syarat audit atau tidak. Nah, tentu saja untuk panduannya kita menggunakan kerangka kerja tertentu. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Eva tentang kerangka kerja Jobit terbaru ya. Sehingga ini akan memperluas wawasan Anda tentang kerangka kerja atau standar di dalam melakukan tata kelola teknologi informasi, terutama dari sisi audit. Baik, kemudian yang berikutnya untuk bacaan atau sumber bacaan, ini Anda dapat dari IT Governance Jobit versi yang terbaru. Kemudian Cascarino Richard, ya, nama bukunya adalah Auditor's Guide to Information System Auditing. Kemudian IT Auditing Using Controls to Protect Information Asset. Kemudian Information Technology Control and Audit. Kemudian JISA Review Manual. Ya, mungkin nanti ada tambahan lagi dari Bu Eva tentang bacaannya. Kemudian bagaimana penilaian komponen dari mata kuliah ini. Yang pertama, bahwa nanti akan ada materi yang saya berikan di awal sebelum tatap muka. Jadi Anda bisa baca, ya, kemudian Anda memiliki bekal yang cukup untuk mengikuti perkuliahan. Jadi apa yang nanti kami jelaskan, ya, paling tidak Anda sudah sedikit memahami. Kemudian dari sana kita bisa lebih banyak ke diskusi, tanya jawab, ya, dan melaksanakan tugas-tugas audit gitu ya. Jadi saya pengennya ya kalau bisa nanti Anda memiliki tugas audit yang sebenarnya. Ya, cuman kita lihat ke depannya nanti bagaimana pelaksanaannya, apakah kita nanti bisa mulai melaksanakan tatap muka atau tidak. Nantinya kalau ada materi tatap muka, Anda mungkin bisa melakukan proses review itu atau proses audit itu di perusahaan-perusahaan yang sebenarnya. Saya yakin dari Anda, dari tugas PKL yang sebelumnya, Anda sudah dapat perusahaan yang tempat Anda melakukan PKL. Nah, dari sana saya inginnya Anda melakukan kegiatan audit terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau bisa, kita nanti akan bahas itu ya mungkin beberapa minggu ke depan. Jadi saya menginginkan rencananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah komponen soft skill. Ya. Jadi
ya karena di sini kita sifatnya adalah kuliah online ya. Jadi komponen soft skill yang saya nilai itu meliputi 30% yang mengikuti perkuliahan. Jadi kalau Anda ikut kuliahnya 100%, ya 100, berarti bobot kedisiplinannya itu adalah 30%. Kemudian kelengkapan tugas kuis dan ujian, ini bobotnya 50%. Sorry, ini dari sisi kedisiplinan 30% dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketepatan, ini bobot 50%. Nah, bagaimana dengan keterlambatan? Keterlambatan ini ya kalau dari sisi online tidak bisa saya cek ya. Tapi dari sisi kelengkapan anggap saja berarti semua 100 gitu saja misalkan. Kemudian yang penting di sini adalah kelengkapan tugas kuis dan ujian, ini bobotnya adalah 50%. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kejujuran dalam mengerjakan tugas kuis dan ujian. Ya, di sini ada frekuensi ketidakjujuran dan seterusnya, di sini ada nilainya. Ya, nanti untuk kontrak ini akan saya share di cyber gitu ya. Kemudian yang berikutnya keaktifan dan kemampuan memperbaiki diri dalam mengikuti perkuliahan. Nah, ini bobotnya adalah 40%. Nah, kalau ini ya artinya keaktifan Anda di dalam pelaksanaan perkuliahan online. Kemudian ada UTS, ya, pertemuan ke-8 ya tepatnya. 7 kali itu pertemuan sebelum UTS, kemudian evaluasi tengah semester ini di pertemuan ke-8, kemudian UAS itu setelah pertemuan setelah pertemuan ke-7, kemudian evaluasi akhir semester diadakan setelah pertemuan ke-13. Nah, kemudian ini adalah penilaian atau kriteria persentase atau pembobotan di dalam mata kuliah ini. Jadi yang pertama ada tugas. Tugas ini proporsinya, presentasinya adalah 25%. Kemudian yang kedua adalah kuis. Kuis ini persentasenya adalah 10%. Kemudian UTS ini presentasinya adalah 30%. UAS juga sama, jadi UTS serta UAS presentasinya sama. Kemudian yang terakhir adalah soft skill, 10%. Kemudian ini adalah skala penilaian dari konversi nilai tadi. Kemudian ini masih salah tahunnya ya. Saya rubah dulu sebentar. Ini jadwal kuliahnya juga masih salah, nanti akan saya perbaiki waktu kita atau saya upload ke e-learning. Jadi kita lihat topik bahasanya saja. Jadi nanti pertemuan hari ini adalah pengantar audit. Jadi pengantar audit ini kita bahas tentang kontrak dari audit sistem informasi atau SKS.
Kemudian untuk hari Rabunya adalah tujuan dan fungsi audit sistem informasi. Kemudian resiko audit serta kriteria bukti audit. Kemudian standar dan guideline audit sistem informasi. Nah, di sini nanti Anda akan ada tugas. Tugas ini adalah tugas presentasi tentang penjelasan dan perbedaan masing-masing standar dan guideline dari audit sistem informasi. Ini di minggu yang ketiga. Ya. Kemudian yang minggu keempat adalah konsep kontrol internal dan konsep kontrol prosedur. Jadi bagaimana melakukan controlling di dalam proses audit. Kemudian resiko-resiko, manajemen resiko. Kemudian audit plan pada minggu ke-6. Kemudian di minggu ke-7 kita adakan kuis serta review materi dan kisi-kisi. Ya, tahun ini nanti saya balik ya. Saya balik reviewnya itu pada hari sebelumnya. Ya, karena review itu cuma butuh waktu 50 menit, sedangkan kuisnya bisa butuh waktu 100 menit. Kemudian setelah itu ada penjelasan dari Bu Eva, jadi nanti dosennya ganti ya dengan Dr. Eva. Materinya adalah tipe-tipe audit, ya, kemudian tools yang digunakan, teknik audit, pengelolaan audit, pembuktian audit, follow up laporan audit, strategi, tata kelola, dan kuis, review dan kisi-kisi. Ini juga saya balik. Review dan kisi-kisi ini saya berikan di hari sebelumnya. Baik. Jadi kira-kira seperti itu untuk materi kita di audit sistem informasi. Ya. Kemudian oke, nanti kita bahas masalah toleransi ini sepertinya tidak berlaku karena Anda absennya di Cyber ya, di hebat.elearning.unar.id. Jadi yang perlu saya ingatkan untuk mata kuliah yang terkait atau mata kuliah internal dari SI sendiri, ya Anda nanti absennya itu ada sebentar. Jadi untuk absennya itu di FST Unar.id meeting login untuk presentasinya, sedangkan yang hebat itu hebat e-learning Unar.id untuk nanti saya juga taruh presensi di sana untuk menjaga juga untuk meletakkan materi-materi perkuliahan. Nah, itu saja dari saya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan saya hapus. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga penunjukan PJMK, ya, ini akan kita lakukan setelah ini.
Jadi penunjukan PJMA mungkin akan saya lakukan via grup WA saja. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain bisa Anda ajukan via grup WA kalau ada sesuatu yang tidak jelas mengenai perkuliahan hari ini. Baik, itu saja menurut saya untuk materi hari ini tentang kontrak pelaksanaan audit sistem informasi. Oh iya, ada satu lagi yang perlu saya jelaskan atau umumkan, bahwasanya untuk lembaga sertifikasi profesi atau LSP di UNER, ya, ini ada salah satu skema yang namanya skema audit teknologi informasi, auditor teknologi informasi. Nah, syarat untuk mengambil hal tersebut, syarat untuk mengambil skema sertifikasi tersebut adalah Anda sedang mengambil atau telah mengambil audit sistem informasi. Jadi kalau Anda sedang mengambil mata kuliah audit, Anda diizinkan untuk mengikuti skema sertifikasi. Jadi mungkin sama seperti informasi yang sudah Anda dapatkan dari Pak Eto atau dari pengurus LSP yang lain, bahwasanya ketika Anda setelah mengikuti skema sertifikasi audit, Anda akan mendapatkan pengakuan atau sertifikat auditor teknologi informasi yang ada simbolnya burung Garuda itu ya. Jadi sebetulnya saya sangat senang sekali untuk mata kuliah audit ini di semester ini, di tahun ini banyak yang mengambil, karena tahun-tahun sebelumnya jumlah yang ikut itu kurang dari 20 ya, hari atau kemarin 15 atau berapa yang. Nah, kemudian untuk tahun ini sampai 29 ya, sebetulnya ada peningkatan yang luar biasa, sehingga untuk kedepannya untuk skema sertifikasi ini dapat semakin banyak yang mengambil skema tersebut. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.